Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Usai sebulan kita dididik dalam madrasah Ramadan, alhamdulillah pada hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan diiringi takbir bersama-sama, mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang sering menyebut hari raya Id ini sebagai hari kemenangan. Namun pernahkah kita mencoba merenungkan dan mencoba bertanya, kemenangan atas apa sebenarnya yang kita peroleh? Tentu bukan kemenangan karena kita telah berhasil melewati Ramadan. Bulan Ramadan dengan segala keberkahan di dalamnya justru bulan yang kita idamkan dan yang kini kita rindukan kepergiannya. Kita justru berharap dan berdoa kepada Allah agar masih diperkenankan bertemu dengan Ramadan di masa-masa mendatang. Lalu siapakah yang sebenarnya kita lawan sehingga dikatakan kita meraih kemenangan? Apakah menang atas peperangan melawan hawa nafsu? Benar bahwa ada bagian dari diri kita yang terus-menerus harus kita waspadai. Kita berperang kepadanya. Perang yang bukan hanya berlangsung dalam tempo sesaat, 1 bulan, 1 tahun, tapi peperangan yang sesungguhnya berlangsung selama hayat masih dikandung badan. Karena kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, hawa nafsu selalu menyertai kita dan menjadi bagian dari kedirian kita. Hawa nafsu itu ibarat api. Ia bukan untuk dipadamkan, tapi untuk dikendalikan agar tidak musnah membakar dan agar dapat difungsikan secara proporsional dalam kehidupan. Selama 1 bulan Ramadan kita dilatih untuk itu. Kita mungkin menang dalam latihan sebulan itu, tapi usai Ramadan kita akan kembali menghadapi pertempuran yang nyata tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalul jihadi ayyujahada rajul nafsahu wa nahwahu. Jihad yang paling utama adalah seseorang berjuang melawan dirinya dan melawan hawa nafsunya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dalam konteks realitas dunia saat ini, kita juga masih menjalani peperangan secara bersama-sama dengan seluruh umat manusia di dunia, yakni perang melawan situasi pandemi corona. Alhamdulillah bila pada hari ini kita bisa berkumpul kembali sholat Id berjamaah di lapangan ini, meski harus menjalaninya secara prihatin dengan protokol kesehatan yang ketat, mengenakan masker, menjaga jarak dalam saf-saf kita. Sudah 2 Ramadan, 2 Idul Fitri kita lalui bersama pandemi novel coronavirus ini. Tepatnya sudah berlangsung setahun 72 hari, yang hingga bulan Mei 2021 ini telah menginfeksi 159 juta kasus dengan jumlah kematian 3.316.000 jiwa di seluruh dunia. Kita berperang menghadapi musuh yang tidak terlihat. Bahkan sebagian orang masih tidak percaya bila virus ini benar nyata adanya. Kita menghadapi musuh yang tersamar dengan jumlah yang teramat banyak dan dapat berada di mana-mana. Dan kita sama menyaksikan bahwa penanganan modern dan tata laksana yang canggih di dunia medis pun hingga kini belum mampu mengatasi dan menghilangkan wabah ini. Belum ada peluru farmakologis yang dapat membasmi secara radikal dan menyeluruh virus corona ini. Di awal tahun ini ada berita menggembirakan dengan kehadiran vaksin yang diharapkan dapat memberi perlindungan kepada masyarakat kita. Namun ada kendala ketersediaan vaksin yang masih sangat terbatas. Melihat fakta demikian, sewajarnya lah kita harus tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan
dan yang terpenting adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik tempat kita berlindung. Virus corona mungkin dapat mengancam kehidupan manusia, tapi pada hakikatnya hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu melindungi kesehatan kita, yang menjaga keselamatan kita, yang menentukan hidup dan mati kita. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, secara ikhtiari kita berusaha berkomitmen menegakkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Protokol tersebut sebenarnya juga bersinergi dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama kita. Jauh sebelum Dr. Ignaz Philipp Semmelweis pada abad ke-19 menganjurkan cuci tangan sebagai tindakan asepsis di dunia kesehatan, maka 1400 tahun yang silam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kepada kita, wa izistaiqadu ahadukum bin naumil falyusil yadau qabla ayyadkhuluka fi wudu'ihi. Jika di antara kalian bangun dari tidurnya, maka basuhlah tangannya sebelum dimasukkan ke dalam bak air. Lalu minimal 5 kali dalam seharinya kita mencuci tangan kita saat melakukan ritual wudhu setiap harinya. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, dalam hazanah hadis Nabi, satu-satunya informasi yang pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita berkaitan dengan peristiwa wabah adalah anjuran untuk melakukan karantina dan isolasi. Rasulullah mengatakan, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di satu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Namun di samping protokol kesehatan, sebenarnya agama kita sangat kaya dengan hazanah menyangkut pemeliharaan kesehatan. Ada 2 istilah yang berkaitan dengan kesehatan yang sering digunakan dalam Al-Quran, yakni sehat dan afiat. Afiat memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar sehat secara jasmani. Kata afiat bermakna terbebas dari segala hal yang menyusahkan, baik di dunia maupun di akhirat. Afiat adalah perlindungan Allah untuk hambanya dari segala macam bencana dan tipu daya. Perlindungan itu tentunya tidak dapat diperoleh secara sempurna kecuali bagi mereka yang mematuhi petunjuk-petunjuknya. Jadi di samping prokes, sebutlah kita juga memiliki proafiat, protokol keafiatan. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kekhawatiran atas pandemi global yang menimpa umat manusia ini antara lain karena tidak ada yang dapat menjawab kapan berakhir semua ujian ini. Umat manusia mengalami derita kesehatan badan, derita kecemasan dan ketakutan jiwa, derita kesulitan perekonomian, dan derita terputusnya silaturahmi berkepanjangan. Tapi bila kita mencoba melihatnya dalam kacamata keimanan, maka kita akan memiliki cara pandang lain dan memiliki kemampuan untuk berhusnuzon. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh menakjubkan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Jika mendapat kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Andaikan wabah ini adalah ujian buat kita, maka itu berarti kesempatan buat manusia untuk naik tingkat. Tidak ada murid yang akan naik kelas tanpa ujian. Tidak ada orang yang meraih kedudukan tinggi tanpa diuji. Andaikan wabah ini satu peringatan buat kita, maka itu berarti cermin agar kita melihat wajah peradaban kita yang mungkin telah melenceng jauh dari sunatullah, peradaban doluman jahula yang mungkin telah merusak ekosistem alam. Bahkan andaikan wabah ini satu hukuman, tetap masih bisa kita maknai secara positif, yang berarti itu sebentuk kisos, pembersihan atas segala kesalahan dan dosa yang mungkin selama ini terlalu banyak kita perbuat.
Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwa wabah yang terjadi bisa jadi adalah sebuah rahmat. Tentu bila kita mampu menggali hikmah tersembunyi di balik peristiwa wabah ini, kita berdoa agar saudara-saudara kita yang gugur selama pandemi kembali dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan mereka dalam status berpulang sebagai syahid, sebagaimana yang Rasulullah pernah sampaikan dalam hadisnya, bahwa siapa yang gugur karena wabah, ia mendapat status kematiannya sebagai syahid. Bagi orang beriman, sekali lagi, semua peristiwa dapat disikapi secara positif. Orang beriman adalah a man for all seasons, manusia di segala musim dan di segala cuaca. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. 1 bulan kita digembleng dalam madrasah Ramadan. Menu utamanya adalah berpuasa. Inti pesan ibadah puasa adalah berlatih atas pengendalian diri. Dalam Al-Quran diwajibkannya berpuasa dengan redaksi kutiba, menjelaskan bahwa metode ini pada dasarnya tidak kompatibel dengan syahwat, keinginan, dan nafsu. Praktik berpuasa itu aslinya tidak disukai oleh kecenderungan syahwat manusia. Tidak enak itu rasanya menahan lapar, tidak enak itu rasanya menahan dahaga atau menahan hawa-hawa lainnya. Bila memang sesuatu itu disenangi, maka tanpa disuruh-suruh atau diwajibkan pun pasti akan dijalani manusia secara sukarela. Bagi manusia, mengendalikan diri itu jauh lebih sulit ketimbangkan melampiaskan keinginan. Manusia sejak kanak-kanak sudah terbiasa melampiaskan diri, tapi ia tidak terlatih untuk mengendalikan syahwat keinginannya. Ibadah puasa pada hakikatnya merupakan aturan yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena hanya dengan kemampuan mengendalikan dirilah umat manusia bisa selamat dalam peradaban kehidupannya. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Dari madrasah Ramadanlah kita dapat memperoleh pelatihan untuk pengendalian diri tersebut lewat praktik saum. Ramadan tidak saja disebut bulan suci, tapi juga bulan yang mensucikan. Kata Ramadan sendiri secara umum bermakna membakar. Kita selalu menemukan asosiasi dari kata membakar dengan pembersihan, membentuk sesuatu yang baru untuk meningkatkan suatu fungsi. Sebagai contoh, sampah bila dibakar akan bersih. Makanan bila dibakar, dioksidasi, akan menghasilkan energi. Logam bila dibakar dapat diubah menjadi mesin atau bentuk lainnya seperti mobil atau pesawat yang memiliki manfaat lebih besar dalam kehidupan. Dalam dunia kesehatan pun kini semakin terbukti luas manfaat puasa bagi kesehatan jasmani. Rasulullah SAW sendiri secara eksplisit menegaskan, "Summu tasihu," berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Relevan dengan peperangan di masa pandemi, ibadah puasa ternyata terbukti sangat bermanfaat bagi perbaikan sistem imunitas manusia. Pada tahun 2016, seorang biolog dari Jepang, Profesor Yoshihori Ohsumi, mendapat hadiah Nobel di dunia kedokteran setelah mengetahui adanya mekanisme yang disebut autofagi pada makhluk hidup yang dibuat lapar. Di saat tubuh manusia merasa lapar, itu pertanda energi berkurang. Ketika itu, tubuh secara cerdas mencari cara untuk membongkar deposit energi di dalam tubuh. Bila deposit itu habis, maka tubuh akan membongkar sisa-sisa sampah metabolit yang ada. Mekanisme autofagi membuat tubuh membersihkan sel-sel yang rusak, yang tertimbun atau yang tersimpan dalam kantung-kantung sampah sel. Bukan hanya sekedar dibersihkan, tapi sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan itu dipergunakan lagi buat menghasilkan energi dan membangun komponen-komponen tubuh kembali. Lewat mekanisme autofagi ini, sistem imunitas kita diperbaharui dan dioptimalkan.
Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, maka adalah baik dan sangat sehat bila kita kemudian dapat mentradisikan puasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam agama kita, selain paket puasa tahunan seperti siam Ramadan, ada paket bulanan puasa Yaumul Bid, ada paket mingguan puasa Senin Kamis, bahkan ada paket harian puasa Daud, yang kesemuanya sangat bermanfaat buat kehidupan di dunia dan juga di akhirat kita. Lewat hazanah-hazanah kekayaan dalam agama kita yang dapat menjadi proafiat seperti doa, zikir, wirid, solat-solat nafilah, puasa sunnah, sedekah, solawat, dapat menjadi modalitas yang kita pergunakan di masa pandemi sebagai optimalisasi dari ikhtiar kita. Banyak doa-doa ringkas yang bila kita dawamkan menjanjikan bagi pengamalnya turunnya perlindungan dari ilahi. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan namamu ya Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan tidak juga di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, maka tidak akan ada apapun yang membahayakan baginya. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, ibadah saum Ramadan selama sebulan bukan hanya agar kita dapat bertemu Idul Fitri yang memang hanya satu hari ini, tapi juga agar kita bisa bertemu dengan Syawal. Syawal memiliki makna meningkat, yakni peningkatan kebaikan dan amal soleh. Diharapkan lewat madrasah Ramadan kita berhasil melakukan transformasi diri menuju peningkatan kualitas kemanusiaan kita. Puasa sendiri diperintahkan agar kita meraih tattaqun, menjadi manusia bertakwa yang berusaha terus-menerus menjadi insan bertakwa sepanjang hayat di kandung badan. Janji Allah Subhanahu wa taala sangat jelas di dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar atas segala problematika hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di ayat yang lain bahkan, bila ketakwaan ini hadir dalam komunitas populasi masyarakat manusia, Allah menjanjikan, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Semoga ibadah kita selama Ramadan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita merayakan hari kemanusiaan kita yang fitri dengan beridul fitri, lalu menemukan Syawal kita, dan kita semua dimudahkan serta diperjalankan untuk menjadi insan-insan tattaqun yang bertakwa. Hakikat kemenangan sejati adalah bila Allah Subhanahu wa taala tidak marah atas kehidupan kita. In lam takun alayya ghadabun fala ubali taqabbalallahu minna wa minkum. Maka mari kita berdoa, kita bermohon kepada Allah untuk mengangkat segera ujian pandemi COVID-19 ini.